Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pratama Muges Nugroho Bisono, PPG tahun 2023 gelombang 2 akan menjelaskan tentang yang pertama, kreativitas dan inovatif seorang guru. Yang pertama, seorang guru harusnya memberikan pembelajaran yang inovatif. Yang pertama, menggunakan sistem teknologi yang sekarang sudah marak digunakan oleh siswa seperti HP ataupun laptop, itu digunakan untuk sistem pembelajaran. Yang kedua, kolaborasi jaringan, yaitu mengkolaborasikan sumber daya manusia dan sumber daya yang ada di sekitar sekolah, seperti sekarang yang ada P5 itu. Seterusnya, mengintegrasikan seni dan kreativitas visual, musik, drama, maupun konser-konser akademis lainnya. Yang kedua, apakah pernah memiliki pengalaman dengan seorang guru yang Anda anggap kreatif dan inovatif? Ya, saya dulu ketika melakukan pembelajaran di SMP Startup SLTP itu mempunyai guru yang lumayan kreatif. Dalam artian beliau menggunakan yang ada di lingkungan sekolah dan lingkungan kelas untuk menggunakan sistem pembelajarannya, seperti menggunakan mind map ataupun mengeksplor tanaman-tanaman yang ada di lingkungan sekolah, seperti itu. Selanjutnya, mengukur kreativitas siswa. Untuk mengukur kreativitas siswa ini saya menggunakan beberapa strategi. Yang pertama, tes kreativitas dengan cara memberikan kertas portofolio kepada siswa untuk menggambar, terus untuk menulis atau menggunakan imajinasi siswa yang lainnya, seperti itu. Selanjutnya, apa Anda merasa bahwa kreativitas dan inovasi dalam pembelajaran meningkatkan minat dan motivasi siswa? Jelas sangat. Karena alasan saya, karena siswa ketika kita memberi pembelajaran secara monoton, itu akan merasa cepat jenuh dan biasanya siswa tidak memahami pembelajaran tersebut. Ketika kita memberikan kreativitas pada pembelajaran atau inovasi-inovasi pada pembelajaran, biasanya siswa bisa ekspor dan berimajinasi lebih tinggi. Selanjutnya, dalam pandangan Anda, sejauh mana kreativitas dan inovasi dalam pendidikan dapat meningkatkan keterampilan pemecahan masalah? Yang pertama, kita sebagai seorang pendidik, kita harus berpemikiran luas, dalam artian berinovasi dan mendorong siswa untuk berpikir di luar kotak pembelajaran, akan tetapi tidak sampai keluar dari jalur pembelajaran tersebut dan sampai tujuan pembelajaran. Yang kedua, keberanian bereksperimen, kolaborasi dan komunikasi, dan motivasi intrinsik, serta menggunakan teknologi dan alat digital yang mumpuni dan masih bertaraf standar, dalam artian para siswa juga masih bisa memahami bagaimana kita untuk menggunakan alat media teknologi atau media komunikasi yang benar. Selanjutnya, peran teknologi dalam mendukung pendekatan guru yang kreatif dan inovatif dalam pengajaran. Pendekatan dengan teknologi ini sangat membantu. Yang pertama, biasanya saya sebelum melakukan pembelajaran pada intinya, saya biasanya memberikan film-film atau film yang mengedukasi pada pembelajaran, sehingga para siswa itu sudah tahu bagaimana gambarannya yang real dan nyata dalam penjelasan saya. Yang kedua, saya menjelaskan ulang tentang inti-intinya saja dan mengevaluasi. Selanjutnya, bagaimana guru yang kreatif dan inovatif dalam menciptakan lingkungan kelas yang mendukung secara horisontik. Jadi begini, menurut saya seorang pendidik itu harus pertama kita mengenal bagaimana lingkungan siswa tersebut. Jadi kita mengetahui bagaimana latar belakang para siswa tersebut, sehingga kita bisa menggunakan pendekatan-pendekatan itu.
contohnya dalam hal kebudayaan. Jadi di lingkungan tersebut itu mempunyai kebudayaan apa, terus nanti kita masukkan dalam pembelajaran, kita carikan video-video atau game-game yang seru dalam teknologi tersebut. Seperti itu bisa mengkondisikan kelas sehingga siswa bisa merasa pembelajaran itu asik dan nyaman, dan tentunya mudah dipahami. Selanjutnya, untuk pemecahan masalah kompleks. Sebagai seorang guru yang kreatif dan inovatif, kita harusnya mendorong para siswa untuk berpikir di luar kota atau lebih luas lagi jangkauannya. Contohnya menciptakan solusi baru. Contoh, dalam kondisi geografis di Kota Malang, karena saya mengajar di PPL di Kota Malang. Di Kota Malang ini kondisi geografisnya bagaimana? Bagaimana caranya para siswa itu mengetahui seperti hanya di Kota Malang. Di Kota Malang sendiri itu lingkungan geografisnya itu sangat mendukung untuk berjualan. Jadi tempatnya itu sangat strategis. Contohnya, saya mengajar di Kecamatan Gedang, itu dekat dengan pasar kota. Nah, itu saya memberikan penawaran kepada siswa bahwasannya roda perekonomian Kota Malang itu ada di pasar besar. Akan tetapi rantainya itu dari desa ke kota, seperti itu. Jadi kita seperti simbiosis mutualisme.